Selamat pagi buat kita semua yang ada di Semarang ataupun yang ada di luar kota. Pagi ini kita bicara lagi tentang hubungan-hubungan ya, yang perlu kita tingkatkan. Kemarin saya membagikan tentang berdampak. Sekarang pagi hari ini kita bicara peduli. Saudaraku, apa yang dibagikan kemarin tentang berdampak kiranya dapat dimengerti dan dapat dijalankan apa yang Tuhan firman mau ya. Bahwa kita tidak hanya sebuah kenangan, tetapi memang menjadikan berdampak ini menjadi sesuatu yang terjadi sebagai reformasi pada kehidupan kita berjemaat. Di sini artinya adalah peduli berarti sesuatu yang dikerjakan yang melibatkan satu atau lebih orang. Di sini landasan dari peduli adalah kasih. Kalau kita baca di Matius 22 ayat 39 dan Matius 5 ayat 54, inilah objeknya adalah manusia lebih daripada satu atau lebih daripada orang, lebih gitu ya. Firman Tuhan katakan Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi siapapun dia, mungkin dia tidak menyenangkan hati kita, suka buat kesel, firman Tuhan katakan kasihilah. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan. Kalau yang sering baik sama kita, kita lebih mengasihi daripada orang yang suka culas sama kita. Pagi hari ini berdoa atau bersafaat bersama adalah kepedulian kita sebenarnya ya, kepada sesama. Sebagai pendoa, kita nanti firman Tuhan katakan harus punya ikatan yang dalam. Harus punya ikatan dalam kasih Kristus di antara kita. Jadi kita nggak bisa berpura-pura di sini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita merasakan ikatan kasih Kristus di antara kita? Apakah saudara merasakan ikatan kasih saya di dalam Kristus Yesus? Yang menilai ya kita masing-masing gitu. Semua punya penilaian tentang pribadi-pribadi daripada kita ataupun komunitas-komunitas yang ada. Ya saya masih dengar gitu ya, dan sedih juga ada berkata, wah kalau satelit B masih lebih enak rasanya, lebih terperhatikan daripada satelit kita ya. Wah itu hati-hati ya saudaraku. Firman Tuhan katakan tadi di Matius 5 tidak seperti itu ya. Musuh pun harus kita kasih begitu rupa. Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 5, dia bilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tidak dibilang kamulah rantingnya, enggak. Tapi ranting-rantingnya, lebih dari satu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pohon dan ranting-rantingnya itu tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, bukan? Ranting-ranting yang dikatakan di sini sangat bergantung kepada Yesus Kristus sebagai pokok. Karena Tuhan bilang,
Kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat banyak ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita mau berbuat apa-apa berdampak seperti firman Tuhan yang dibagikan kemarin. Ranting-ranting adalah kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, karena dalam satu pohon itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kitalah kan dikatakan ranting-ranting. Jadi kita nggak bisa dipisah-pisahkan. Saya jemaat A atau satelit A saja, B. Kita harus punya kepedulian satu dengan yang lain. Ranting-ranting itu adalah saudara-saudara dan saya. Jadi kita harus punya kepedulian satu dengan yang lain. Nah, kita harusnya terus bertanya ya, evaluasi terus. Sudahkah kita membangun kesatuan itu? Kalau belum, yuk kita sama-sama bergandengan tangan. Karena Tuhan itu baik, akan menolong kita apapun permasalahannya. Setiap satelit, setiap komunitas, setiap komsel punya permasalahan masing-masing, punya karakter masing-masing, mempunyai gaya-gaya berkomunikasi masing-masing. Yang mungkin ada satu yang menyenangkan, yang satu tidak sesuai dengan gaya-gaya kita. Tapi Tuhan bilang katanya kita harus saling mengasihi. Kita harus membangun kesatuan gereja kita. Karena iblis sangat takut kalau gereja kita bersatu, saudara. Seperti doa pagi hari ini, kita butuh kesatuan. Yuk kita sama-sama sekarang mulai membangun. Kita belajar berkomunikasi yang bagus satu dengan yang lain. Berdoa bersama seperti sekarang ini perlu kesepakatan di antara ranting-ranting itu ya. Membangun kesepakatan artinya punya kepedulian di antara kita, di antara sesama jemaat, di antara sesama gembala, satelit, komsel. Kita adalah tubuh Kristus katanya. Kita nggak bisa berpisah-pisah. Kita harus sangat peduli. Kita bangun. Kemarin waktu rapat, Penatua menggambarkan ke depan ada cita-cita membangun kembali komsel-komsel baru. Ini nggak mudah, saudaraku. Butuh effort, butuh biaya dan segala macamnya. Tapi kita harus tahu bahwa ranting-ranting itu nggak bisa terpisah satu dengan yang lain. Kita harus pegang satu dengan yang lain, bergandengan tangan, mempunyai kepedulian. Bagaimanakah saudara? Saudara dan saya siap? Di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Firman Tuhan hari-hari ini kita jelas buat kita berbuat punya kepedulian kepada orang lain. Kita diminta, kalau namanya peduli, ya kita harus belajar seia sekata, seperasaan, kepedulian yang dalam satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan, penyayang dan rendah hati. Kita harus punya kepedulian, tidak bisa membalas yang menyakitkan hati kita. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Sangat jelas sekali arti kepedulian. Saudaraku, sebagai pendoa, mari kita bangun yuk kepedulian di antara kita, di antara jemaat satelit, di antara pekerja Tuhan, di antara gembala-gembala. Mari saudaraku, sebagai ranting-ranting pokok Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling mengikatkan diri satu dengan yang lain. Roh Kudus bersama kita, Dia akan menolong kita. Pesannya hari ini seperti itu kepada kita sebagai pendoa, punya kepedulian
kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Kiranya pagi hari ini membangun kita ke depan untuk banyak perubahan-perubahan yang kita alami dalam gereja kita dan menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan kita diketahui oleh semua orang dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa, saudaraku.